Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat pena, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel yang biasa-biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, di video siang hari ini kembali kita akan mengulas detail mengenai candlestick technical analysis. Namun di video siang hari ini itu ada sedikit yang berbeda ya. Di sini kita sekaligus review salah satu exchange cryptocurrency di MoonSBT ya. Nah, ini tuh pertama kali gue masuk di MoonSBT ya. Kayaknya menarik juga buat kita bahas di video yang singkat siang hari ini. Untuk leverage itu dimulai dari 1 kali sampai 150 kali ya. Sama lah kayak pada umumnya juga ya. Sama kayak Binance, kemudian Huobi atau Bitget juga sama. Kemudian ada yang berbeda sedikit sih kalau menurut gue. Dari sisi interface untuk kenyamanan tuh ada di market ya. Jadi di bagian ini tuh untuk sumbu candlestick, kemudian warna candlestick, body candlestick ini cukup jelas ya. Karena kan kalau di exchange lain tuh biasanya tuh lebih soft aja. Cuma kalau di sini tuh dia lebih jelas. Jadi buat sahabat pena yang menganalisa informasi arah harga itu dari candlestick itu cakep banget. Nah, akun berikut ini tuh sudah gue buat di 1 minggu yang lalu ya, dan gue sempat melakukan perdagangan. Dan saat ini tuh gue sedang mempelajari copy trade-nya di MoonSBT ini. Kalau kemarin kita udah berhasil mempertahankan number one ya, juara 1. Sekarang kita masuk di MoonSBT. Jadi di MoonSBT ini juga ada copy tradingnya. Jadi di MoonSBT ini juga udah ada copy trade-nya. Jadi buat teman-teman yang males analisa atau nggak sempat buat analisa atau nggak sempat untuk membuka perdagangan, kalian tuh cukup ada saldonya. Kemudian kalian ke fitur copy tradingnya MoonSBT ini dan kalian bisa cari itu trader-trader profesional yang bisa kalian follow atau kalian ikuti. Dan copy trade-nya MoonSBT ini gratis juga sama kayak exchange yang lain. Jadi sampai di sini itu udah cukup lah ya, karena udah cukup lengkap lah, ada fitur copy trade-nya juga ya. Minimal untuk exchange cryptocurrency itu udah ada copy trade-nya ya, karena kan kita tahu ada banyak trader yang mungkin tidak sempat analisa atau waktunya sedikit buat trading ya. Jadi fitur copy trading itu ya cukup membantu ya, dan cukup dibutuhkan untuk para trader-trader yang memang nggak punya waktu luang. Nah, di video siang hari ini di sini gue juga akan buka perdagangan tapi scalping aja biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, dengan grafiknya jelas kayak gini itu bisa membantu kita untuk menganalisa atau mempermudah ya, biar nggak salah. Karena kan kebanyakan ada juga tuh exchange yang menampilkan grafik atau candlestick itu nggak terlalu jelas, khususnya di sumbu-sumbunya ini loh. Kalau di sini sahabat pena bisa perhatikan, kalau sumbunya tekanan ya hadirnya juga tekanan gitu loh. Kalau sumbunya dorongan ya tampilannya juga dorongan. Biasanya kan sulit untuk kita membedakan mana tekanan mana dorongan. Malah cenderung susah banget buat mengidentifikasi mana sih sumbu tekanan, kayak nggak pernah keluar gitu loh. Sedangkan kita tahu saat tren tuh sedang bearish atau kuat turun posisinya, kita wajib banget menunggu bearish itu ditekan sama bullish, maka di situ udah mendekati indikasi akan terjadinya reversal atau pembalikan arah harga. Oke lah, kita lanjut, gak usah lama-lama. Di sini gue coba buka satu perdagangan scalping aja. Dan saat ini gue sudah masuk di time frame 15 menit. Seperti yang sering gue sampaikan, untuk kalian scalper, technical analisisnya itu simple banget. Kalian bisa mulai dari time frame 15 menit dan maksimal 1 jam. Jangan sampai masuk ke time frame yang cukup besar ya, itu berbahaya banget. Contohnya gini, kalau kalian terlalu lama di time frame besar dan saat itu kalian menjumpai resisten atau support, maka kalian akan beranggapan bahwa saat itu harga sedang berada di atas. Untuk global trend mungkin iya, harga sedang berada di atas atau sedang berada di bawah. Tapi buat kalian yang scalping atau scalper itu bahaya banget, karena resisten di time frame besar itu tidak terjadi langsung, sedangkan kita scalping ini ya membuka perdagangan di durasi waktu yang tidak panjang. Oke lah, nah di time frame 15 menit ini tuh ada informasi kenaikan. Dan kalau kita sudah dapat informasi kenaikannya dari candlestick, waktunya kita menganalisa chart pattern atau pola grafiknya atau pola tren yang sedang terbentuk saat ini. Jadi kalau kalian itu trading dengan metode swing atau jangka panjang, maka wajib banget buat kalian tuh perhatikan yang namanya leverage. Jadi leverage-nya jangan terlalu besar, dan marginnya juga dikondisikan, kalau bisa disesuaikan dari target kalian berikut modalnya berapa ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk scalper nggak masalah. Jadi kalau kalian scalper, dimana kalian tuh posisinya membuka perdagangan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak dalam jangka panjang, kalian bisa menggunakan leverage itu di angka besar ya, karena kan durasi kalian tuh nggak terlalu lama, jadi rise-nya nggak terlalu besar juga gitu loh ya kan.
Tapi jangan sampai salah analisa juga. Soalnya kalau kalian salah analisa maka semuanya selesai ya. Oke, ini kita lihat udah ada tekanan atau belum. Belum ada tekanan, berarti ada satu candlestick lagi yang akan membentuk candlestick bearish di time frame 15 menit ini. Nah, kalau sudah dapat informasi di 15 menit, kita masuk ke time frame 1 jam. Ini juga gue sekalian menguji candlestick yang ada di Moon SBT ini. Beneran nggak sih ada fake candle nggak di sini gitu loh. Karena kan nggak jarang juga kita jumpai, sering banget kita jumpai. Kadang di situ tuh hadirnya tuh dorongan, kadang juga tekanan, tapi ternyata nggak terjadi ya. Dan itu sering terjadi. Makanya kemarin gue biasanya untuk memastikan gue masuk ke coin market cap atau gue langsung masuk ke trading view-nya aja langsung biar nggak pusing kepala ya. Oke, di sini sahabat pena bisa perhatikan reject itu udah keluar dari candlestick yang satu ini. Langsung entry nggak, jangan terburu-buru, santai aja. Seperti yang sering gue sampaikan, ketika dorongan tuh keluar ke atas, itu indikasi napas untuk turun. Oke, berarti di sini masih ada dorongan ke bawahnya. Kita tungguin aja, karena kita mengejar titik terendah di periode yang saat ini sedang berlangsung. Yang jelas, informasi kenaikan, signalnya udah jelas banget. Kemudian pola grafis juga mengkonfirmasi bahwa akan terjadi kenaikan kembali. Berarti secara tren global arah harga di BTC USDT ini akan lanjut naik lagi. Karena seperti yang kita perhatikan sideways-nya itu bullish ya, udah ngebentuk sideways bullish. Kalian harus perhatikan tadi yang gue tandain ada di sini. Jadi di sini tuh kalian bisa kejar di sumbunya atau masuk di penutupan harga di di candlestick bearish dan bullish ini. Nah, bayangkan kalau tadi kalian langsung membuka perdagangan di periode ini, maka kalian selesai. Itu pentingnya kita untuk ngerti yang namanya bahasa candlestick, kemudian price action, aktivitas harga ya. Kalau buat trader yang jangka panjang yang kayak gini tuh nggak kepake. Justru yang perlu kalian perdalam tuh chart pattern. Itu kalian perdalam, kemudian candlestick formation atau formasi candlestick, kemudian karakter, sifat, dan jenis candlestick. Kalian harus paham itu. Setelah kalian paham itu, baru kalian pelajari psikologis pasar. Psikologis pasar ini akan mengikuti trennya. Sideways tuh ada berapa jenis? Ada banyak banget. Tren kuat naik, tren kuat turun tuh gimana sih bentuknya? Oke, udah berjalan beberapa menit, dia sudah on the way ke sini, ke body. Gua akan membuka perdagangan di close price candlestick yang gue tandain tadi. Oke, dia OTW nih, perhatiin ya. Oke, udah ada reject satu, tungguin. Kira-kira rejectnya udah terjadi 3 kali, kita bisa membuka perdagangan. Ya, 1 kali penolakan sudah terbentuk di sini tadi, sudah terjadi. Kita tinggal tunggu 1 atau 2 kali lagi. Oke, 2 kali. Ini lihat 2 kali ya. 3 kali kita langsung buka perdagangan buy. Oke, ini sahabat pena bisa perhatikan harga itu udah masuk di area yang kita tandain tadi, maka di sini kita bisa membuka perdagangan dan marginnya kita set dulu. Nah, kalau kita bicara candlestick tuh sebenarnya dia tuh gitu-gitu aja ya. Tinggal pengembangan atau ya research lah. Teman-teman butuh banyak penelitian di semua aset-aset cryptocurrency ini. Atau kalian trader forex sama aja. Kemarin udah gue kasih lihat juga ya gimana sih cara analisa di forex. Perbedaan dari setiap instrumen perdagangan digital itu justru ada di timing ya. Jadi perlu banget kalian harus tahu kalau di forex itu penutupan per periodenya itu ada di jam berapa gitu loh. Sama kayak juga di cryptocurrency sama juga gitu. Ada di jam berapa gitu. Itu yang harus kalian pelajari. Oke, di candlestick ini tuh harus ada dorongan kuat ke atas dan harga akan tembak ke atas. Kita tungguin aja. Nah gengs, akhirnya harga yang kita kejar tuh udah mulai berjalan ya. A few moments later. Alright, cantik banget ya kan. Akhirnya harga tuh melambung ke atas atap rumah Ether sesuai dari analisa yang kita kejar tadi. Dan saat ini mari kita lihat, wow, kita udah hijau ya, nih lihat melambung tinggi. Nah kalau udah kayak gini, nih porsinya kita udah bisa duduk manis, tenang, dan ya sambil menikmati suasana sore hari ini ya, cakep banget. Oke ya, simple banget. Nah jadi tadi udah gue kasih lihat ke semua sahabat pena di mana gue ambil signalnya, di mana gue ambil konfirmasinya ya. Tinggal titik tepatnya di mana sih. Nah itu yang belum bisa gue bagikan di channel ini. Tapi nanti pasti gue bagikan ke kalian semua. Oke. Nah jangan lupa next time itu kalau copy trade gue udah aktif di Moon SBT, nanti gue akan informasikan ke semua sahabat pena. Biar kalian bisa menikmati penghijauan yang kayak gini loh, terbang ke atap rumah haters. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.